Selamat pagi semuanya. Selamat ketemu di pertemuan ketiga ya, kalau menurut leader ini adalah pertemuan ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai definisi kewirausahaan di mana PowerPoint-nya sudah bisa Anda lihat di dalam materi kelas Google Classroom yang sudah saya berikan. Oke, ini gambar PPT-nya, jadi silakan Anda buka. Definisi kewirausahaan ini banyak diambil dari buku Geoffrey Meredith et al. Tahun 1995 dengan bukunya Kewirausahaan Teori dan Praktik dari penerbit Pustaka Binaan Presindo Jakarta. Oke, mohon maaf dengan gangguan-gangguan suara karena kita tahu work from home ya, jadi kendalanya pasti ada saja. Ya, kita mulai dari slide yang berikutnya, yaitu tantangan bahasa Indonesia ke depan. Kenapa sih kita harus belajar mengenai kewirausahaan? Kita tahu bahwa di sini ada data-data mengatakan bahwa tahun 2045 katanya kita akan mendekati angka 350 juta. Tahun 2035 juga eh, kita akan mewujudkan industri mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau. Tahun 2025 yang paling dekat kita akan menuju masyarakat atau manusia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Kita tahu bahwa industri saat ini bergerak maju, tapi tidak secepat dengan pertumbuhan manusia. Apakah semua orang akan mendapatkan pekerjaan pada saat dia lulus kuliah? Berapa banyak sih pengangguran yang sudah ada di dunia ini ya? Masih Indonesia aja udah banyak penganggurannya gitu ya. Apalagi kemarin kita dengar statement bahwa uh, angka pengangguran tertinggi itu untuk level L1 itu ada di Jakarta gitu atau sorry ada di Indonesia gitu kan. Nah, jadi mungkin kalaupun nggak nomor satu tapi kan itu menjadi berapa besar mungkin bisa 5 besar gitu kan. Nah, itu yang harus kita lihat gitu bahwa uh, another option is entrepreneur gitu loh. Bahwa salah satu opsinya adalah tidak menjadi seorang pegawai, tapi menjadi seorang yang berwirausaha, bekerja untuk diri sendiri. Bahkan bisa untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Di sini juga dikatakan bahwa katanya menurut sosiologi dari Harvard bahwa sebuah negara mencapai kemakmuran apabila 2% dari jumlah penduduknya menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Di mana sih Indonesia? Kita tahu bahwa ada nih katanya menurut indeks tahun 2017 gitu bahwa secara global Indonesia menempati peringkat 90 dari 137 negara yang memiliki entrepreneurship gitu. Rasio usahanya di bidang bukan di bidang di Indonesia itu di tahun 2018 sudah menjadi 7%. Tapi kita tahu saat ini pandemi ini saya yakin banyak yang juga menurun gitu loh secara kasat mata bahwa kita kan banyak terkendala dengan COVID ini gitu. Saya yakin banyak yang menurun gitu. Nah, keadaan lagi susah ya di negara-negara manapun lagi susah. Tapi inilah menurut teori itu bahwa mengatakan bahwa tadi ya bahwa sebagian negara yang makmur atau yang berkembang itu biasanya rakyatnya juga mendominasi pekerjaannya itu sebagai seorang wirausaha. Lalu apa itu kewirausahaan sendiri? Di sini katanya menurut Kreitner dan Zimmer dan Scarborough gitu mengatakan kewirausahaan adalah sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun sumber daya yang tersedia dimilikinya terbatas. Lalu dikatakan bahwa seseorang yang membentuk bisnis baru yang berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian untuk dapat meraih keuntungan dan pertumbuhan dengan jalan mengidentifikasi peluang dan mengkombinasikan berbagai sumber daya untuk mendapatkan manfaat dari peluang tersebut. Oke, ya, saya coba akan pause dulu sebentar. Anda boleh tunggu sebentar saja ya.
nih di situ kan sekarang sudah diberitahu mengenai definisi ya, kita katakan ya, gitu definisinya. Lalu tujuannya apa sih Bu? Kalau misalnya kita bicara lagi mengenai tujuan entrepreneurship ini untuk apa sih? Gitu loh. Untuk menjawab tantangan tadi ya, yang di atas ya tadi ya, menjawab bahwa kita mempelajari kewirausahaan ini siapa tahu untuk bisa menggali potensi diri Anda gitu kan, menggali keterampilan, kreativitas gitu kan, agar Anda bisa mengikuti perkecepatan ekonomi gitu loh dan kemajuan teknologi informasi gitu loh. Kita tahu bahwa sekarang kewirausaha menjadi seorang wirausaha itu tantangannya apa ya? eh Kayaknya susah-susah gampang gitu. Nggak tahu nih lebih susahnya lebih banyak gampangnya ini gitu. Tapi dibilang katanya harus memulai bisnis yang baru tadi gitu kan. Belum lagi berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapatkan keuntungan. Jadi uh, itu yang harus Anda lakukan gitu loh untuk memulai gitu loh. Kira-kira apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Ini dia. Di sini dikatakan bahwa uh, definisi sudah bisa Anda lihat ya. Di sini ciri-ciri dan sifat seorang wirausaha: percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, lalu berorientasi pada masa depan gitu. Kalau misalnya Anda merasa bahwa diri Anda sudah memiliki beberapa kriteria tersebut, silahkan gali potensi Anda. Anda punya ide-ide bagus, Anda punya ide-ide menarik, silahkan Anda langsung menggali, mengembangkan ide tersebut. Ayo kita bicarakan ide Anda. Di sini kita punya unit IBBK, yaitu Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan. Yuk sama-sama gitu. Sekarang banyak banget ya lomba-lomba kewirausahaan kan, mulai dari startup, mulai dari bisnis idea gitu loh. Silahkan gitu loh. Ini saatnya Anda untuk menggali kira-kira apa sih yang memungkinkan untuk memulai sebuah bisnis gitu loh, sebuah usaha gitu. Nah, silahkan ya. Nanti kita banyak juga di materi ini untuk membahas mengenai apa sih kira-kira gimana sih mengembangkan sebuah ide, memasukkannya ke dalam sebuah bisnis plan seperti apa itu nanti kita akan belajar. Oke, lalu kita bicara tentang tadi karakter gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi gitu loh. Anda harus yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah sebuah kreativitas gitu loh. Ya, selain tadi kan gitu bahwa percaya diri, orientasi, kepemimpinan, koordinasilan gitu loh, banyak sekali gitu loh. Tapi salah satu yang penting itu adalah kreativitas. Sebuah wirausaha itu tidak harus memulai sesuatu hal menciptakan produk yang baru gitu loh. Anda mau mengcopy paste produk, tapi juga Anda menambahkan ide-ide baru atau menambahkan value baru juga itu sah-sah saja gitu. Jadi nggak harus semuanya baru gitu loh. Anda melihat, meniru 3M ya, melihat, meniru, dan memodifikasi itu juga hal yang sangat wajar dilakukan oleh seorang wirausaha. Nah, it depends on you, balik lagi gitu loh, bagaimana kemampuan Anda. Oke? Tadi juga dikatakan bahwa selain kreatif itu harus ngapain sih? Gigih, bertanggung jawab, sadar resiko karena tadi ya bisa saja ini tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana Anda gitu. Resikonya adalah mungkin modal habis gitu kan dan segala macam gitu loh. Anda juga harus tulus gitu loh dan Anda juga harus mengendalikan diri sendiri. Ini yang paling penting. Being a boss for yourself itu jauh lebih susah dibandingkan being a staff for others gitu loh. Ya, untuk menjadi bos diri sendiri itu jauh lebih susah gitu. Anda harus mengatur Anda saat ini mau bekerja, mau menjadi Anda mau menghasilkan uang atau Anda hanya tidur-tiduran saja atau leha-leha saja gitu. Makanya kalau misalnya dibilang banyak bilang katanya kalau enak ya pebisnis itu ya cuan terus gitu. Tapi kalau misalnya pebisnis itu dia tidak kerja sehari, ya cuannya nggak akan datang gitu. Sesimpel itu. Oke. Jadi jangan lupa bahwa Anda juga harus berinisiatif, Anda juga harus bisa melihat
pasar Anda, sosial lingkungan Anda seperti apa, apakah ada peluang atau tidak, itu juga harus Anda bisa lihat gitu loh. Lalu Anda juga harus tahu, oh, sumber daya yang tepat untuk bisnis saya ini seperti apa ya gitu loh. Yang mana yang paling tepat ya? Gitu. Dan satu lagi adalah entrepreneurs tidak akan pernah lepas dengan namanya leadership atau kepemimpinan gitu loh. Gimana sih cara Anda menjadi seorang yang memiliki sikap atau menumbuhkan sikap kreatif dan mandiri di dalam diri Anda gitu loh. Leadership gitu loh. Jadi nggak mungkin seseorang menjadi bos untuk diri dia sendiri tapi dia nggak punya jiwa leadership gitu loh. Impossible gitu loh. Kadang-kadang malah leadership itu juga akan menjadi apa ya? Jadi tantangan dan akhirnya menjatuhkan gitu. Oke? Okay? Ya. Lanjut lagi, di sini juga silahkan Anda baca saja. Di sini juga ada katanya perilaku pimpinan ada menyangkut 2 bidang utama, katanya apa saja. Lalu ada wirausaha yang berhasil itu seperti apa sih? Nah, di sini dikatakan ya merupakan pimpinan yang berhasil, baik memimpin beberapa maupun beratus-ratus karyawan dan segala macamnya. Lalu Bu, gitu loh, kok susah banget ya jadi wirausaha? Jadi wirausaha ini dilahirkan atau dipelajari? Apakah orang Chinese automatically dia akan menjadi seorang pedagang, orang keturunan Padang Nis gitu kan, atau Padang Nis itu otomatis akan menjadi seorang pedagang? Atau memang bisa dipelajari katanya. Nah, di sini dikatakan bahwa kewirausahaan itu adalah sifat lahiriah yang ada pada setiap orang. Lingkungan yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Memiliki bakat wirausaha belum cukup untuk menjadi seorang wirausaha. Dibutuhkan latihan dan tempaan untuk memiliki jiwa wirausaha yang unggul. Jadi bisa dikatakan bahwa itu juga merupakan genetik ya. Mungkin kita bilang itu adalah turunan. Kalau genetik kan mungkin DNA gitu ya, tapi mungkin itu adalah kebiasaan atau turunan dari keluarga, bisa juga dipelajari. Jadi jangan bilang bahwa Bu orang Batak itu memang nggak jiwanya bukan pedagang gitu loh. Itu tadi balik lagi wirausaha ini bisa dipelajari juga gitu loh. Being kreatif itu nggak lahir tiba-tiba. Oke, saya menjadi seorang anak yang kreatif dong. Atau tiba-tiba lahir, tiba-tiba lulus menjadi I'm a creative people. No, gitu. Kreatif itu harus diciptakan, dilatih, digali dari diri Anda gitu loh. Beda pemikiran akan beda creativity gitu loh. Dikasih 10 orang dengan uang 1.000 perak gitu loh. Mungkin mereka akan beda-beda. Ada yang membeli permen, ada yang dihabiskan 1.000 peraknya, ada yang disimpan 1.000 peraknya, ada yang dikasih ke temennya 100, dipegang 900. Nah, it depends on the people gitu. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa I'm not a creative, I'm not a entrepreneur gitu. Saya nggak punya jiwa entrepreneurship dalam diri saya gitu loh. You have to dig deeper gitu. Anda harus gali lagi lebih dalam gitu loh. Karena actually pasti di dalam diri Anda itu pasti punya jiwa-jiwa yang tadi itu creativity, ada jiwa lagi yang tadi tentang apa? Bertanggung jawab, sadar dengan resiko gitu loh. Anda juga punya feeling. A good entrepreneur have a good feeling gitu kan. Jadi itu juga harus penting dimiliki. Oke, nextnya. Entrepreneurship yang ramai dibicarakan. Oke, kita lihat. Kalau mungkin di sini Anda jangan salah bahwa, Bu, apakah startup itu akan menjadi pure entrepreneur gitu? Enggak. Salah satunya adalah startup gitu ya. Jadi yang memiliki bisnis startup. Contohnya adalah ada Gojek, ada Traveloka, ada Bukalapak, ada Geprek Bensu. Ini adalah sebuah entrepreneur yang kalau Gojek, Traveloka dengan Bukalapak mungkin dia udah startup gitu ya. Tapi kalau misalnya Bensu dia di bagian makanan gitu kan. Jadi nggak berhubungan dengan startup gitu. Nah tapi ini adalah salah satu contoh mereka melihat bahwa peluang itu ada, pasarnya ada gitu loh. Keinginan orang itu untuk lebih mudah itu ada. Mereka melihat pasar itu ada. Gitu loh. Ini 4 hal ini akhirnya dia berkembang baik gitu loh sampai dengan sekarang gitu. Mungkin ada lagi yang lain gitu ya, tapi kalau misalnya 4 ini kan udah jelas-jelas bahwa ini adalah orang Indonesia gitu kan yang memulainya gitu kan, yang memiliki bisnisnya. Mungkin Anda harus mencari tahu tentang ini. Di
Di sini juga dikatakan bahwa keterkaitan kewirausahaan dengan UMKM tuh gimana sih katanya? Apakah beda atau tidak gitu kan? Kan kalau UMKM itu usaha mikro, usaha, aduh, mohon revisi ya. eh, Takutnya saya salah gitu kan. Tapi kalau misalnya usaha kecil lah, usaha kecil gitu kan kalau misalnya usaha mikro. Apakah selalu sama gitu loh? Ya tidak juga gitu ya. Entrepreneur juga bisa besar modalnya gitu. Kayak Gojek kan itu nggak jadinya UMKM gitu kan. Tapi ya itu balik lagi gitu loh. Tidak selalu sama dengan UMKM gitu loh. Tergantung, it depends on you. Lu kalau misalnya Anda diberikan modal oleh opung Anda gitu kan sebesar 1 M, ya udah bukan UMKM lagi namanya, ya kan? Udah bukan kredit, bukan usaha mikro gitu ya, usaha kecil gitu kan, usaha kecil menengah ya kalau mikro itu ya, aja itu bukan lagi gitu loh. Jadi it depends on modal ya kalau bisa dikatakan UMKM ya gitu. Lalu gimana nih peranan kewirausahaan dan UMKM pada perekonomian nasional? Oh pasti, pasti bagus. Kita bicara lagi, balik lagi ke slide yang di awal tadi. Negara yang makmur adalah negara yang memiliki beberapa masyarakatnya yang menjadi seorang entrepreneur gitu tadi ya. Jadi pasti pertama pengurangan kemiskinan pasti dong, pengangguran otomatis, distribusi pendapatan, dia akan berpengaruh ke yang lain-lain. Kita bikin Gojek. Apa aja sih yang diuntungkan? Usaha mikronya, penjual makannya, yang mengantarkan makanannya. Misalnya ini GoFood nih, saya order GoFood gitu kan. Saya diuntungkan yang membeli GoFoodnya, nggak perlu capek keluar. Ada pengantarnya, ada yang menjual makanannya. Nah itu kan berarti dampaknya ke banyak hal gitu ya. Sama seperti ini juga. Belum lagi karyawannya, belum karyawan Gojeknya yang mengatur sistem aplikasinya, belum lagi karyawan dari rumah makannya. Kan ini akan berdampak luar biasa gitu. Di sini juga ada ya dampak sosioekonomis apa sih yang menurut bisa dilakukan atau muncul gitu loh, penciptaan lapangan kerja, kualitas hidup, pemerataan pendapatan dan segala macam gitu. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Nih, di sini Anda harus tahu dan jelas gitu ya. Intinya adalah nggak mungkin Anda bisa memimpin orang lain kalau Anda tidak bisa memimpin diri sendiri. Itu hal kecil yang bisa dilakukan gitu kan. Belum lagi hal-hal poin yang lain kayak merumuskan secara jelas peranannya, menetapkan tujuan, menentukan prosedur untuk mengukur kemajuan gitu kan. Lalu gimana untuk melakukan peranan kepemimpinan secara aktif gitu kan dan segala macamnya, atau gimana sih caranya untuk mencapai peningkatan produktivitas, strategi apa sih dalam kalau misalnya udah memulai bisnis, kapan sih harus promosi, kapan sih kita harus kasih promo gitu, kapan sih kita harus, nah itu kan harus dipikirkan oleh seorang pemimpin gitu. Lalu gimana sih kalau misalnya wirausahawan yang orientasinya uh, seperti itu, dia harus kayak gimana sih gitu loh. Karakter apa sih, polanya seperti apa sih? Nah, ini dia yang harus Anda lihat gitu kan. Mulai dari menunjukkan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi, menghilangkan ketegangan, menunjukkan perhatian, menunjukkan pengertian dan rasa hormat, mendirikan komunikasi yang timbal balik yang baik gitu kan, menerapkan penekanan ulang untuk meningkatkan prestasi karyawan, mendelegasikan kekuasaan, ini yang paling penting ya. Lalu yang berikutnya adalah menciptakan suasana kerjasama. Saya sedikit mau menceritakan bahwa kadang-kadang ini yang terjadi pada usaha menengah ya. Contohnya adalah biro perjalanan wisata yang biasanya mereka tuh dihandle oleh keluarga gitu kan. Mungkin karena ada orang yang, aduh saya nggak percaya nih sama karyawan saya, keluarga saya aja deh, nanti anaknya, cucunya, ponakannya yang menjabat di situ segala macam gitu. Kejadian seperti itu boleh dilakukan apabila memang bagian dari keluarga itu memang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk sebuah jabatan. Hati-hati gitu loh. Nggak sedikit juga banyak perusahaan yang akhirnya hancur oleh karena kayak gitu, nepotisme yang tidak jelas gitu loh. Hotel-hotel besar juga banyak sekali, hotel di Medan ya, saya nggak mau sebut nama gitu kan. Ada juga yang seperti itu gitu loh. Dia malah akhirnya uh,
menurun kualitasnya ya karena seperti itu gitu loh, kok nggak profesional, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh gitu kan, ini nggak boleh dilakukan karena seperti ini, yang ini nggak boleh dilakukan karena seperti itu gitu misalnya. Oke, jadi itu saja dari saya untuk materi hari ini. Saya harap uh, Anda mengerti dan juga akan ada tugas yaitu Anda kan berjumlah 16 orang gitu kan. Anda akan dibagi menjadi 4 kelompok. Anda akan membahas mengenai tadi kelompok Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan juga Geprek Bensu. Anda dibagi menjadi 4 kelompok. Anda bahas nih si wirausaha bidang yang tadi gitu mengenai si Bukalapak. Anda cari dong Bukalapak itu dari mana sih gitu, kok bisa sih dia bisa memulai usaha sampai sekarang, siapa sih target pasarnya, siapa sih, pokoknya Anda cari semuanya gitu loh, how they start the business, tantangan mereka apa, peluang yang mereka lihat itu apa, lalu pasar mereka tuh siapa, produk mereka itu apa, mungkin 5W 1H ya, Anda cari semuanya. Tugas in a group, silahkan Anda bahas, nanti Anda tinggal buat di dalam sebuah PPT. No, jangan PPT, kayaknya dalam berupa short apa ya, laporan gitu kan gitu. Lalu Anda buat bahan PPT-nya, lalu Anda presentasikan. Jadi in the next pertemuan itu kita bisa lihat gitu loh. Kita sama-sama bisa lihat 4 perusahaan super unicorn kita bilang ya. Beberapa perusahaan tadi itu saya bilang unicorn. Nah, itu bisa kita lihat seperti apa sih mereka. Oke, silakan Anda cari semua tentang perusahaan itu dari sisi kewirausahaannya dan segala macamnya. Oke? Terima kasih kalau gitu. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu nanti di presentasi tugas Anda. Selamat pagi dan terima kasih, guys.